Mari kita terus bergerak dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Izinkan saya hari ini melanjutkan topik yang kita sudah bahas minggu-minggu ini, yaitu tentang Pentakosta. Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Firman Allah makin tersebar. Siapa yang menyebarkan? Yaitu rasul-rasul ya. Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Siapa mereka? Yaitu jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ternyata ada juga kelompok-kelompok imam yang akhirnya menyerahkan diri. Nah, saya percaya mereka mampu melakukannya karena Roh Kudus telah dicurahkan secara tidak terbatas melalui rasul-rasul. Nah, dahulu mengacu kepada perjanjian lama, Roh Kudus hanya dicurahkan hanya kepada beberapa orang saja. Dan itu sifatnya temporary. Tetapi sekarang melalui tulisan daripada Yohanes dikatakan bahwa ia menyertai engkau selama-lamanya. Bukan temporary, tetapi selama-lamanya. Wow, itu luar biasa. Nah, izinkan saya mengutip sebuah kalimat dari hamba Tuhan dari Amerika, dikatakan demikian. The power of Pentecost is the Holy Spirit. Jadi kuasa dari Pentakosta adalah Roh Kudus, bukan yang lain, bukan doktrin gereja, bukan juga pengalaman hamba-hamba Tuhan, tetapi Roh Kudus. Yang kemudian yang kedua, the significance of Pentecost is the birth of the church. Yang membuat Pentakosta menjadi signifikan adalah ketika lahirnya gereja. Kita tahu bahwa gereja mula-mula terjadi pada zaman rasul-rasul, di mana Stefanus adalah termasuk orang pelaku di sana ya. Lalu kemudian yang ketiga ini yang membuat saya makin bersemangat lagi, yaitu dikatakan the effectiveness of Pentecost is that each one hear and understood of their own language. Yang membuat Pentakosta itu sangat efektif adalah ketika mereka satu dengan yang lain saling mendengar dan mengerti bahasa-bahasa mereka. Kita tahu yang dimaksud adalah ketika para rasul tiba-tiba mampu bersaksi, mampu berbicara dengan bahasa yang sebelumnya bukan bahasa yang mereka gunakan, untuk menyaksikan, untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Karena pada saat itu, di puncak perayaan itu, banyak para pendatang dari berbagai bangsa berkumpul di Yerusalem. Disitulah kesempatan Roh Kudus bekerja melalui para rasul, sehingga mereka boleh mengerti bahasa satu dengan yang lain. Jadi sederhana saja, mari kita relevan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita sebahasa dengan mereka supaya mereka mengerti apa yang kita katakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib.